Hampir 2 tahun sejak gugatan itu dimohonkan pada November 2020, MK tak kunjung memberikan putusan. Namun MK membantah bahwa pihaknya menggantung perkara ini. Dikatakan, saya pernah baca, dikatakan lama, dikatakan digantung. Tentu saya harus menjawab bahwa ini bukan digantung, bukan dilama-lamain gitu ya, bukan ditunda-tunda gitu, karena memang betul perkara ini masuk atau diregistrasi tahun 2020, November 2020. Nah, perkaranya itu bergulir, persidangannya panjang, Mbak. Jadi ada 12 kali sidang, yang itu kemudian ya pasti persidangannya bersama-sama dengan beriringan dengan perkara-perkara yang lain. Nah, itu panjang karena apa? Karena pemohon yang diajukan banyak, ahli yang diajukan banyak. Sementara itu, Santi Wirastuti bertemu dengan pimpinan DPR. Usai melakukan audiensi selama 30 menit, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi Santi melalui pembahasan revisi Undang-Undang tentang narkotika yang kini sedang berjalan di DPR. Jadi begini, memang tuntutan masyarakat mengenai ganja medis ini agak besar akhir-akhir ini, terutama memang karena mengacu di dunia luar yang sudah memakai ganja untuk pengobatan. Tetapi mungkin di Indonesia kan undang-undangnya masih belum memungkinkan untuk itu, perlu kita kaji. Lalu kemudian juga perlu kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait seperti BNN, Kementerian Kesehatan. Kita juga belum tahu ganja medis itu yang seperti apa klasifikasinya, karena kemudian kalau salah mengambil jenis ganja misalnya, nanti bukan malah bagus untuk pengobatan, tetapi malah nanti merugikan. Oleh karena itu kita perlu kajian yang komprehensif dan juga perlu keterlibatan semua pihak untuk kemudian nantinya memutuskan apakah ganja medis ini bisa dilakukan di Indonesia atau tidak. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah apa yang saya aspirasikan mendapat tanggapan yang bagus dari Bapak. Minta doanya dari semuanya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong buat anak saya dan anak-anak yang lain terutama. Terima kasih. Terutama untuk mengatasi kejangnya, Pak. Yang utama itu, karena setiap anak CP itu hampir semua disertai kejang. Setiap kejang terjadi, pasti anak akan mengalami kemunduran. Dan itu sangat menyakitkan bagi kami, karena untuk maju sedikit saja itu susah, apalagi disertai kejang. Jadi tambah mundur. Harapan Santi Wirastuti kini bukan hanya menunggu putusan uji materi di MK, tapi juga rencana revisi Undang-Undang Narkotika. Rencananya, DPR akan segera bersurat ke Kementerian Kesehatan terkait dengan rencana revisi undang-undang ini. DPR akan mempertimbangkan ganja untuk masuk dalam narkotika golongan 2, yakni untuk keadaan darurat. Jadi pertemuan hari ini adalah menyerap aspirasi tentang kemungkinan ke depan, undang-undang narkotika ke depan kita keluarkan penggolongan ganja di golongan 1 jadi golongan 2 atau 3, agar bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dari aspek kesehatan. Tentunya perumusan pasal-pasal ke depan adalah melakukan pembatasan yang sifatnya pengawasan. Ya, tadi juga dalam rapat kemungkinan akan dibentuk badan atau 3 lembaga, ya, Menteri Kesehatan, Kepolisian dan BNN untuk melokalisir wilayah-wilayah untuk melakukan pengawasan tentang ganja agar tidak terlalu liar. Perlu diadakan penelitian terlebih dahulu, baru bisa diproduksi khusus untuk layanan medis. Kajian akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi. Dengan adanya kajian, bisa menjadi pegangan secara ilmiah, bukan karena suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Nah, sekarang ganja sebentar lagi nanti akan keluar aturannya bahwa mereka akan dibangun untuk riset. Nanti hasil risetnya kita bisa lihat manfaatnya seperti apa. Kalau riset kan ada datanya kan, ada faktanya kan, ada basisnya kan, nggak hanya kita debat kusir, kita suka atau nggak suka, kata kan ini buat kepentingan saya, kepentingan kamu gitu kan, enggak. Kalau riset kan ada
siapa yang jelas untuk kita bisa berargumentasi secara Menteri Kesehatan benar bahwa masalah ini harus diputuskan dengan basis kajian ilmiah yang kuat. Sebab kecerobohan dalam membuat regulasi terkait ganja ini memiliki dampak yang tidak bisa dianggap enteng. Hasil kajian nantinya bisa menjadi bahan referensi bagi DPR dan pemerintah dalam melakukan revisi Undang-Undang Narkotika.